Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ala alibatil kiram. Bismillah arwahi jami' ashabina al-anbiya wal mursalin wa ala awliya wa sahbihi wa salihin wa sahabat wa tabi'in. Bismillah arwahi jami' ala Mila arwahi janmali fil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna wa 'allafatihim. Mila arwahi jami' masyayikhina wa masyayikhina fid din. Mila arwahi jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Anallaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah yanfa'una bi 'ulumihim wa amalihim. Naf'an barakan lana wa li dinika wa li nasi ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amalihi fit tarain was-sa'batu saniyata was-sittun. Cabang iman nomor ke-62, Raddus salam, yaitu menjawab salam. Yang punya kitab halaman 20. Menjawab salam minal muslimina, dari orang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, ija salimal muslimu, apabila membaca salam orang muslim, alal muslimi, atas orang muslim, faradda alaihi, lalu ia menjawab salam tersebut, sallat alaihil malaikatu, maka memohonkan ampunan atasnya para malaikat sab'ina marratan, 70 kali. Wa qala alaihi salatu wassalam, innal malaikata ta'ajjaba, bahwasanya malaikat merasa kaget, minal muslimi, dari orang muslim, yamurru alal muslim, yang melewati orang muslim, wala yusallimu alaih, tetapi ia tidak membaca salam kepada orang muslim. Wa yusannu salamu qablal kalam, dan disunahkan baca salam sebelum salam, wal musafahah, dan sebelum bersalaman, indas salam, pada waktu membaca salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamamu tahyatikum bainakum al-musafahah. Tamamu tahyatikum, kesempurnaan penghormatan kalian, bainakum, diantara kalian, al-musafahatu, itu adalah bersalaman. Cabang iman nomor ke-62. Cabang iman nomor ke-62, cabangnya makin tinggi. Kalau cabang ke-62 rada di atas.
rada susahan dikit, gampang cuma rada susah gitu, yaitu raddus salam, membaca atau menjawab salam. Di antara tiket masuk surga itu adalah, kata Nabi, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu nuyam tadkhulu jannata bisalam. Ini 4 tiket masuk surga. 1, afsus salam, sebarkan salam. 2, at'imut ta'am, memberi makanan. Apalagi udah ada Al-Madinah yang udah siap menampung. Nanti jangankan kita bawa Indomie, jangankan kita bawa beras sekarung, bawa emas segede pala, kita pengen sedekah, nggak ada yang nerima. Emas gede pala, nggak ada yang nerima. Lalu sekarang giwang ibu-ibu dijualin mula sama lakinya. Kok bisa? Apa mungkin ada orang bawa emas segede pala nggak diterima? Dulu tahun 70, tahun 80, tahun 85 itu masih laku duit jigo. Ya. Jigo. Bang Pere tahun disebut Pere orang duluan. Iya, lahir tahun 60 ya. Ya tahun 80, tahun 85 itu masih laku duit jigo. 25 perak. Ya. Maka kalau dulu waktu sekolah SD tahun 85, tahun 80 itu tahun 80 tuh kita 85 sekolah SD dikasih duit cepek. Wih, udah anak orang kaya itu. Nyingsot ya. Tuh dapat es kebo berapa biji tahu tuh. Dapat opak, dapat apa lagi? Dikasih duit 100 perak. Tapi itu jajan, wah mewah. Pokoknya anak orang kaya kalau udah dikasih cepek sekolah SD itu anak orang kaya udah. Nah sekarang kita bawa duit 100 perak. Sekarang nih bawa duit 100 perak. Kita keliling kampung. Yo siapa yang mau? Siapa yang mau? Banci aja banci dikasih 500 perak, ngomel. Banci dikasih 500 perak, ngomel, kata Banci. Ih si om gitu, gope gitu. Berapa? Itu kelas Banci dikasih gope marah. Sekarang dulu orang dapat 500 perak tahun 85 istimewa sekali, udah hebat 500 perak. Sekarang kita bawa duit 500 perak keliling kampung, siapa yang mau? Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Nah iya, sekarang mah emas segede pala, emas segede gelang, emas 10 gram masih sangat berharga. Tapi nanti kata Nabi, nanti orang bawa emas segede pala udah nggak ada yang mau. Makanya mumpung ada yang nampung, apalagi emang udah jelas buat orang-orang yang ibadah, jelas buat para santri, jelas buat para habaib, jelas buat yang orang-orang soleh, jelas tuh nampung. Saya punyanya dikit Pak Ustadz. Malam yaskur kolil, lam yaskuril kasir. Ntar aja dah Pak Ustadz, kalau saya jadi orang kaya, saya baru sedekah. Lu masih susah aja pelit, apalagi kaya. Kata Nabi, malam yaskuril kolil, lam yaskuril kasir. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, makanya tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Assalamualaikum, Pok, mau minjem gerobak. Ya, jangan dah, ntar bannya bocor. Ntar kempes gimana gerobak gua? Ya udah sepeda Po dah. Ya jangan sepeda juga. Nah kalau sepeda rantainya putus,
ntar remnya putus gimana, ntar aja dah kalau gue udah punya mobil, ya udah nggak ada baunya. Sepeda gue mah jangan dipinjem, ntar aja dah, minjemnya kalau gue udah punya motor, gue udah punya mobil, lu minjem mobil, minjem motor, gue kasih. Sama sepeda aja udah pelit, udah mikir. Apalagi kalau ada orang minjem mobil, minjem motor, udah nggak bakalan. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Orang ama yang sedikit pelit, apalagi sama yang banyak. Gua kalau gua punya mobil, tetangga gua mau minjem, gua kasih. Gua mah omongan orang belum kaya. Itu omongan orang belum kaya lain. Kalau udah kaya lain lagi ceritanya. Makanya kalau pengen banyak, yang ada keluarin. Kalau pengen datang lagi RT yang baru, yang ada habisin. Kalau saya habisin yang ini, pasti dibikinin lagi sama Bang Asep. Bisa double, kopi juga, teh juga, air putih juga. Emang kebetulan belum ngopi gitu. Curhat ini. Curhat. Ini nyampe kapanpun nggak bakalan ditambahin. Kenapa? Sebab yang ada saya nggak minum-minum. Rizki kita yang nggak ada nggak bakalan ditambahin sama Allah. Kalau yang ada nggak dikeluarin. Kalau pengen punya air sumur yang baru, air sumur zaman dulu, kerek, timba. Kalau pengen punya air sumur yang baru, yang ada keluarin timba nih. Timba, ntar yang baru datang. Terus timba lagi, yang baru datang lagi. Terus timba lagi, yang baru datang lagi. Kalau pengen rizki, pengen ada yang baru, anfik ma fil jaib. Infakkan yang ada di kantongmu. Yang ada di kantong keluarin. Yakti ma fil ghaib. Maka akan datang rizki yang tidak ada. Ngerojok. Nggak ada sejarahnya orang bares jadi susah. Nggak ada sejarahnya orang baik itu jadi susah. Lu tahu nggak Pak Haji Anu? Iya. Kok jadi susah aja ya? Iya, lagi sama orang baik banget. Udah jadi susah? Nggak ada. Nggak ada sejarahnya orang baik jadi susah. Pak Ahmadin no makin baik makin kaya. Ya. Iya Pak Ahmadin. Kiai Abdul Rosid dulu orang susah. Sekarang jadi orang baik makin kaya. Jadi jangan pikir, jangan berpikir, ini buang nih mindset matematikanya, buang rumus matematika. Kalau pakai rumus matematika sampai mampus, orang nggak bakalan berani sedekah. Sebab kalau matematika 10 diambil 5 tinggal 5, 10 diambil 8 tinggal 2. Buang tuh matematikanya. Kalau dibuang matematikanya, berani dia. Bahkan kalau udah nggak pakai matematika, bisa jadi 10 diambil 5 jadinya 50. Ah Pak Ustadz, saya sama tetangga saya baik banget. Kalau dia nggak punya makanan saya kirimin, jam-jam duit saya pinjemin. Tapi buktinya saya butuh, dia boro-boro bisa nolongin. Jangan begitu. Nih, kalau kita ngambil mangga banyak nih, mangga banyak. Kita sogok gitu. Kadang-kadang yang kena bukan yang kita tuju. Yang kena bukan yang kita maksud. Yang jatuh bukan yang kita pengen. Yang lain yang jatuh. Sama rizki juga. Iya, yang kita tolongin tetangga kita. Ntar yang nolong kita mah bukan harus dia. Dari yang lain nolongin, yang kita nggak kenal, yang kita udah lupa. Assalamualaikum Bu Haji, ini bayar utang. Utang apaan ya? Dulu udah lama Bu Haji, utangnya 10 juta, ini mau bayar. Masa Allah, itu kita udah lupa sama utang, tiba-tiba ada orang bayar utang 10 juta. Gunung gede, masih gede hati kita. Nggak bedanya santri udah nggak punya duit, dikobong lagi ngebet kitab, ada duit 5.000, girang mata. Kayak nemu emas. Dah 5.000, udah galau nih, udah gak punya duit ya, baca kitab aja biasa, belaga soleh. Begitu buka kitab ada duit 5.000, Masya Allah, tutup kitab, jajan aja udah. Nggak diterusin mutolanya, enggak. Begitu anpik mapijai, wah mumpung ada yang nerima.
Mumpung, ntar kalau udah nggak ada nerima, siapa mau sedekah sama siapa? Absus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum, sebarkan salam. Jangan bye, aduh. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam bisalam. Penghormatan orang Islam dengan membaca salam. Assalamualaikum, itu menghormat. Kalau sama bendera menghormatnya begini. Kalau sama orang tua menghormatnya nunduk. Tapi kalau sama orang-orang Islam penghormatannya seperti apa? Tahiyatul Islam bisalam. Penghormatan orang Islam baca salam. Assalamualaikum. Indah bener kalau diartiin. Semoga kalian selamat. Waalaikumsalam. Ya, kalian juga semoga selamat. Indah. Indah bener. Apalagi tambahin. Jawabnya bagaimana Pak Ustaz? Tambahin. Ya huyitum bitahiyatin fahayyu biasa nih ha. Apabila kalian diberikan satu penghormatan, apabila kalian diberikan satu penghormatan, namanya ada yang baca salam, fahayyu bi asaniha, balas penghormatan itu dengan lebih baik. Au bimisliha, kalau nggak bisa lebih baik ya minimal sama. Kalau bayar utang, lebihin. Utang 1 juta, lebihin. 1.200.000 bayarnya. Nggak bisa saya yang lebihin, minimal sama 1 juta, jangan dikurangin. Boleh Pak Ustadz itu bayar utang dilebihin? Boleh. Syarat nggak ada perjanjian di depan. Kalau ada perjanjian di depan, nggak boleh. Pak Haji, minjem duit, berapa duit? 1 juta, berapa lama? 3 bulan Pak Haji, yaudah ntar bayarnya 1.300.000, nggak boleh. Ada perjanjian berarti di depan. Kalau nggak ada perjanjian di depan, boleh. Dan itu sunnah, bayar utang lebihin, jangan dikurangin. Ini cuma ada 3, minjem duit 1 juta, mulangin 800. Lah 800, iya Pak Haji saya pakai ongkos. Assalamualaikum, pahayu biasaniha, balas dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah, lebihin. Assalamualaikum warahmatullah, lebihin. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, lebihin. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh, lebihin. Ini mah kiai udah salam udah medok banget kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pojokan, salam. So, kita namanya pelit amat. Ampun dah, sampai pelit. Mana dipinjemin 1 juta bayarnya cepet itu. Larang sampai lengkap bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab salam. Lebihin. Perintahnya begitu. Au bimisliha, kalau nggak bisa ngelebihin minimal sama. Waalaikumsalam. Indah benar, indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kalian dan kasih sayang Allah serta keberkahan Allah semoga ada pada diri kalian. Begitu artinya. Kata kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, semoga kalian juga mendapatkan keselamatan dari Allah, kasih sayang Allah dan keberkahan dari Allah serta keredoan dari Allah. Ih, indah bener. Di mana sih agama lain? Nggak ada yang saling mendoakan. Berarti kalau misalnya 40 kali salam, 40 ngedoain kita. 40 ngedoain, 40 didoain kita. Jangan kisbay. Wa tahiyatul yahud biwad ilyadi ala pahmi. Penghormatan orang Yahudi naruh tangan di mulutnya. Coba lihat Obama, Barack Obama. Kalau di Amerika, kalau dia mau di podium gini, ya kan? Perhatiin deh orang-orang Yahudi.
begitu aja. Ini penghormatan dia. Ini dipakai sama kita, dipakai sama orang kita, diajarin anaknya. Dede, mama berangkat dulu ya. Kisbayang. Itu. Si geblek. Itu yang ngajar. Itu kita ngajarin sama anak itu. Kisbayang. Coba kisbayang mana? Gitu. Itu orang Islam ngajarin. Padahal itu cara orang Yahudi menghormati. Itu Pak Ustadz kalau lagi istilam di Mekah Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Begini dulu, baru begini. Ya kan? Kalau kita tawaf nih, pas Hajar Aswad seharusnya kan kita ngecup. Tapi kita nggak bisa karena jauh. Angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Orang Yahudi, bye sayang, kiss bye. Mama nyuci dulu ya di komplek ya. Iya, najis aing. Mau nyuci di komplek aja pakai kiss bye. Kirain mau kemana kali? Iya. Jadi gimana biar kelihatannya keren gitu sama orang-orang. Wih, ya mah barat banget. Ya Allah, jangan bangga. Mana kisbahnya sayang, mana kisbahnya? Iya, diajarin kita kisbah. Sama papa kisbah. Ya papa ngojek dulu ya, gitu. Watahiyatun nasara, dan penghormatan orang Nasrani biharkatil lesbu. Penghormatan orang Nasrani ngerakin jari jemari. Bye. Dadah. Ini diajarin lagi. Ini yang pakai orang Islam mulu. Dadah sayang, dadah. Ya anaknya lagi tampil. Emaknya ngeliatin anaknya namanya Sidiran. Namanya Sidiran. Ada orang Sunda di sini ya? Ngerti Sunda ya? Ini mah cerita Sunda, orang Betawi mah nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi anaknya namanya Mahdiran. Begitu anaknya tampil, kata anaknya, dah mama. Kata ada bapaknya, dah papa. Kata sama bapaknya, dah Diran. Gitu. Jadi kalau dahdiran ngiler terus, namanya dahdiran. Selamat pagi, bukan Islam. Itu nggak ada Islam, itu nggak ada selamat pagi. Paginya yang selamat, dianya nggak selamat. Kayak kata Pak Surya, kepala sekolah di Gondong itu, kalau dia lagi di sekolahan, di kantor, ada siswa masuk, selamat pagi Pak. Ada lagi ibu gurunya, selamat pagi Bu. Kata Pak Surya, selamat pagi semua. Sewot ya. Nah inilah yang jadi masalah. Lima aja ta'akhirul muslimin wa taqaddumul ukhor. Lima aja ta'akhirul muslimin. Kenapa orang muslim selalu tertinggal? Selalu tertinggal orang muslim. Wa taqaddumul ukhor. Dan yang lain selalu terdepan. Satu alasannya, karena orang Islam tidak bangga dengan Islam. Orang Islam sekarang alergi kalau punya nama perempuan, anaknya namanya depannya pakai Siti. Kayak alergi. Ma, alhamdulillah udah lahir, laki cewek. Alhamdulillah mah perempuan. Namanya siapa, Ma? Ya udah Siti Zahra. Idi mah pakai Siti. Itu orang Islam sekarang alergi pakai nama itu tuh, seolah-olah alergi. Yang Siti apa, Ma? Terus ya kayak yang keren mah nama-nama artis mah seperti Angelina Jolie gitu. Yang keren-keren dah mah mozzarella gitu. Ngatanya nama keju. Namanya siapa? Mozzarella gitu. Katanya keju mozzarella. Sekalian aja cireng, basreng namain. Jadi Siti itu istimewa. Kok nama Nabi semuanya sama ya? Siti Hawa,
Terus nama Nabi Ibrahim istrinya Siti Hajar, Siti Saro, Siti Khadijah. Enggak ada Siti sebenarnya mah. Sebenarnya itu Sayyidatina. Kalau laki itu Sayyidi, kalau perempuan Sayyidatina. Jadi kalau laki itu Sayyid Ibrahim, kalau perempuan Sayyidatina Khadijah. Orang Betawi ribet nyebutnya Siti Khadijah. Orang Betawi itu kerjaannya potong letter aja mah. Ya, nama cakep-cakep. Haji Arsad panggil Haji Kesod. Orang Betawi. Ya kan? Di mana ada nama Haji Arsad pasti panggil Haji Kesod. Iya. Namanya cakep banget. Panggilannya Iwan, panggilnya Ciwong. Jadi ini sebabnya orang Islam itu kurang bangga dengan keadaan Islam. Orang kafir aja bangga dengan kekafirannya. Dia pakai salib, dia keluarin salibnya di baju, dia tontonkan salibnya, dia perlihatkan salibnya sama orang-orang. Iya salah, tapi bangga sama salahnya. Jablay bangga jadi jablay. Di mana ada jablay pakai androk panjang? Nggak ada. Maka jablay bangga dengan jadi bal. Dia pakai androk pendek, dia pakai you can see. Dia pajang di depan, dia gero-geroin, bangga jadi jablay. Padahal bangga jadi jablay. Padahal salah, tapi bangga dengan kesalahannya, makanya keren dia. Produk Indonesia tidak akan maju. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak bangga dengan produknya sendiri. Orang lebih bangga, artis itu lebih bangga dengan pakai baju yang Thailand, ya apa namanya, Eropa, dari ini, dia lebih bangga. Tapi kalau pakai baju produk dalam negeri nggak bangga. Dan orang Indonesianya pun tidak bangga dengan produk dalam negeri. Peci tulis Made in China. Serit Made in China. Mobil-mobilan Made in China. Terus Indonesia ngapain? Semuanya Made in China. Mobil-mobilan, sampai peci, sampai sorban Made in China. Yang bikin orang Indonesia, tapi tulisnya Made in China. Sekalian aja no kue onde Made in China lu tulisin. Tapi ada orang Jepang itu salut sama orang Indonesia. Orang Jepang salut sama orang Indonesia. Begitu dia makan onde, dia makan pecah gulanya, dia puter aja, dikelilingi. Kata temennya, kenapa pak? Bautnya di mana ini? Oh nggak ada bautnya gitu. Orang Indonesia itu hebat. Ya, orang Indonesia itu hebat. Apalagi orang Betawi. Biji salak aja dikolok, empuk lagi ya, empuk itu. Apa sih orang Betawi yang nggak sakti? Akar kelapa digoreng, empuk lagi. Hebat nggak orang Betawi? Orang Islam kalau udah ini, wah hebat ya. Cuma kurang bangga. Makanya biar bangga, assalamualaikum, biar bangga. Indah benar. Jangan dandal lah. Pakai tradisi kita. Kenapa? Orang kafir itu nggak pernah pakai tradisi kita. Kita pakai tradisi orang. Tuker cincin, tradisi orang kafir. Nggak ada Islam itu tuker cincin. Bahkan anak laki haram pakai emas. Nggak ada tuker cincin. Nggak ada. Pra-wedding. Nikah belum ngapa belum, fotonya cemplakan. Apaan tuh? Nggak ada itu. Nggak ada tradisi Islam bukan seperti itu. Ulang tahun, happy birthday to you, happy birthday to you. Anak ulang tahun habis 4 juta, oh ngundang orang 4 juta, habis anak. Bilang anaknya belum tentu ngasih sapat, belum tentu bisa nolongin sama bapaknya. Lempengan Nabi ulang tahun, maulid 50.000, minta dikembaliin 30.000. Kurang ajar nggak tuh orang Islam? Jadi bagaimana mau hebat? Absus salam, sebarin salam. Watihimut to'am, kasih makanan. Wasilul arham, bersilaturahmi. Silaturahmi itu sama orang yang
tidak batal wudhu, sama saudara, sama sepupu, itu namanya silaturahmi. Sama adik, sama empok, itu namanya silaturahmi. Kalau ke rumah temen, ziarah namanya. Kalau ke rumah guru, ziarah namanya. Ah, Pak Ustadz, ngapain saya ke rumah Jia? Jia yang gak pernah ke rumah saya. Kalau baik sama yang baik, datang sama orang yang suka datang, nanya sama orang yang suka nanya, itu mah kucing juga bisa. Kucing baik sama yang baik bisa. Ayam baik sama yang baik bisa. Manusia itu kudu beda sama binatang. Kalau binatang baik sama yang baik, manusia kudu baik sama yang gak pernah baik. Itu baru namanya manusia. Nanya sama yang gak pernah nanya, itu baru manusia. Rasul tiap mau ke masjid diludahin, pulang dari masjid diludahin. Begitu yang ngeludahin gak ada, ditanya kemana, sakit, Rasul pulang bawa makanan. Itu baru manusia. Kalau kita begitu, mau ke masjid, mau ngaji, Bustazah gitu dikeroin. Biasa manggil Bustazahnya sambil ngeledek. Mau ngaji Bustazah, ya. Pulang Bustazah, pulang ngaji, ya. Besok itu lagi Bustazah, ya Allah, nggak bawa kitab. Bustazah, kitabnya udah rapi. Terus gak ada yang nanya. Nggak ada, kemana jangan nanya, sakit, arus mampus, kualat ya buah. Gitu. Oh, berarti itu. Seakan-akan Ustazah banget gitu loh. Yang nggak tahu doa gua manjur. Kalau itu mah bukan sifat binatang, itu mah baik sama yang baik. Ini kita silaturahmi itu baik sama yang nggak baik. Datang sama orang yang nggak pernah datang, itu baru silaturahmi. Kalau ke rumah guru ziarah, ke rumah temen ziarah. Sama bahasa sedekah sama hadiah harus dibedain. Sedekah itu dari atas ke bawah, dari orang kaya ke orang nggak mampu sedekah, dari guru ke murid sedekah, dari orang tua ke anak sedekah, dari lurah ke RW sedekah, dari RW ke RT sedekah. Kalau dari murid ke guru bukan sedekah. Kayaknya gurunya susah banget temannya. Dari murid ke guru namanya hadiah. Kalau dari bawah ke atas hadiah. Dari anak ke orang tua hadiah. Lempengan ke guru sedekah, lempengan ke pacar ngasih hadiah. Kan PA bocah. Lu beli apaan? Beli mau kena, bos apa? Gua ngasih hadiah sama pacar gua. PA. Itu apaan? Rokok, bos apa? Sedekah sama guru. Ya Allah, terbalik PA. Sama pacar ngasih hadiah, sama guru sedekah. Dibalik, jangan salah menempatkan. Kalau salah naruh nggak pantas dan emang nggak layak. Bahasanya kan penting. Ini buat di mana bahasanya? Ini buat di mana bahasanya? Taruh tempatnya masing-masing. Dari bawah ke atas hadiah, dari atas ke bawah namanya sedekah. Dari bawah ke atas hadiah, dari atas ke bawah sedekah. Absus salam, sebarin, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat di tengah malam ketika manusia tertidur. Orang-orang tidur, kita salat. Alhamdulillah ya Allah udah bisa bangun jam 3, udah bisa witir, udah bisa tahajud. Makasih ya Allah. Op nyampe situ. Ngomongnya op, jangan diterusin. Bangun jam 3. Sholat dia tahajud, sholat dia witir, terus mau baca Quran. Jam 3:30 dia bilang, Alhamdulillah ya Allah, udah bisa witir, udah bisa bangun tengah malam, udah bisa tahajud dan udah bisa baca Quran. Terima kasih ya Allah. Orang-orang mau pada tidur mulu. Jangan bawa orang-orang. Itu namanya ujub. Habis gak? Habis, pahalanya habis. Ngapa lu bawa orang-orang? Jadi perasaan dia doang hebat banget. Mau pergi ngaji masih nongkrong. Pulang ngaji masih nongkrong. Hatinya, Masya Allah, gue pergi ngaji sampai gue pulang masih nongkrong mulu. Kapan ngajinya lu hidup? Habis, pahalanya habis. Udah, jangan bawa orang-orang. Kita bukan orang-orang, orang-orang bukan kita. Ya? Masalah gitu udah, bersyukur silakan. Bangun tengah malam, witir jadi tahajud, duha
tasbih. Jadi sholat apapun yang dilakukan di tengah malam setelah bangun tidur itu namanya tahajud. Ya habis isya, habis maghrib udah capek tidur ya, bangun-bangun jam 3, akhirnya salat isya. Habis salat isya witir ya 11, witirnya tahajud namanya. Habis witir ya salat tasbih tahajud, semuanya tahajud apapun dilakukan. Wassallu fil laili wa nasnuyam. Kalau habis johor kita minta, orang-orang pada minta. Habis asar kita minta, orang-orang pada minta. Habis maghrib kita minta, orang-orang pada minta. Habis isya kita minta, orang-orang pada minta. Berarti kalau mintanya bareng-bareng dapatnya dikit. Iya, mintanya bareng-bareng, ya udah dapatnya dikit-dikit. Sekarang 10.000. Kenapa? Mintanya bareng-bareng. Ada yang ujung-ujung datang dikit. Assalamualaikum. Ustaz, saya belum kebagian ini. Saya begini. Oh, itu sama siapa? Sendiri. Banyakan biasanya. 100.000. Makanya tahajud ketika orang-orang tertidur kita minta munajat. Jangan anak mau ujian doang tahajudnya. Jangan anak mau masuk kuliah doang tahajudnya. Jangan lagi punya masalah doang tahajudnya. Jadi rapiin semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sayang kita dikasih sakit. Kenapa dikasih sakit? Biar lu istighfar. Gua kasih sehat lu nggak pernah istighfar. Dikasih anaknya sakit, biar apa? Biar lu tahajud. Habisnya gua kasih keluarga lu sehat, lu nggak pernah ibadah malam. Dikasih ketipu, kenapa? Biar lu ke masjid. Bab lu kalau masih usaha, lu ngurusin dunia mulu nggak ke masjid. Dikasih ya tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang bisa afsus salam, bisa menyebarkan salam, wa'imut ta'am, yang kedua bisa memberikan makanan sama orang, yang ketiga wasilul arham, dia bisa bersilaturahmi, dan yang keempat bisa wasallu fil laili wa nasnuyam, bisa sholat di tengah malam ketika manusia tertidur. Kata Nabi, tadkhulu jannata bis salam, engkau akan masuk ke dalam surga bis salam, dengan selamat. Gampang kan? Iya, lagi ngaji mantra mah pulang prakteknya susah prakteknya itu. Lagi ngaji saya kayaknya bisa Pak Ustaz begitu mah. Lagi ngaji lagi dicas kita, lagi dicas, jadi bisa terus update terus, lagi dicas. Ntar mau pulang ngaji dicabut casannya, apalagi baterainya udah lowbat, udah habis sudah. Boro-boro sampai rumah, baru sampai Makkah aja udah lupa semua. Makanya terus caranya bagaimana Pak Ustaz biar ingat terus? Ya ngaji terus. Satu tuh. Maka di sini dikatakan ija salima muslimu ala muslim baroda alaihi sallat alaihi malaikatu sab'ina marrah. Kalau orang muslim ketemu orang muslim, assalamualaikum, malaikat membaca sholawat, artinya malaikat memohonkan ampunan buat dia sab'ina marrah, 70 kali membacakan istighfar buat dia. Ini malaikat yang mintain ampun sama kita buat kepada Allah buat kita. Jadi kalau malaikat baca selawat namanya yastaghfiruna, memohonkan ampunan. Kalau Allah baca selawat namanya rahmatun, Allah memberikan kasih sayang. Kalau malaikat baca selawat namanya malaikat memohonkan ampunan. Kalau manusia baca selawat namanya membaca doa. Kalimatnya sama tapi maknanya beda. Kalau singkong yang getok-getok, singkong yang digetok-getok namanya uli gupak atau getuk. Kalau singkong yang diiris-iris namanya singkong goreng. Kalau singkong yang dipotong-potong diairin, singkong rebus. Kalau singkong yang dipopol-popol digiling pakai botol, opak singkong. Bahannya sama, singkong juga. Kok berbeda-beda? Ya karena caranya beda. Makanya ada getuk, ada singkong goreng, ada singkong keripik, ada singkong gupak, ada uli gupak, karena cara pembuatan beda. Satu kalimatnya sholawat. Ketika Allah yang membacakan sholawat namanya Allah ngasih rahmat, Allah memberikan kasih sayang. Ketika malaikat membaca sholawat namanya malaikat memohonkan ampunan.
ketika batu, pohon, manusia membaca selawat namanya mendoakan. Jalurnya kemana gitu? Jalurnya kemana? Ini apa nih? Singkong, ini singkong, ini singkong, singkong semua, beda-beda. Terus annal malaikata ta'ajjaba minal muslim yamurru ala muslim wa la yusallimu alaih. Malaikat kaget kalau ada orang muslim lewatin orang muslim nggak baca salam. Kaget malaikat. Ngapa tuh jangan nggak baca salam? Malaikat kaget. Terus yang baca, kalau kita lewat sama yang ngelewatin yang duduk, yang baca salam siapa Pak Ustadz? Yang jalan. Kalau naik motor ada yang jalan, yang baca salam siapa Pak Ustadz? Yang naik motor. Kalau ada yang sedikit sama yang banyak bagaimana? Yang dikit. Jangan yang jalan, assalamualaikum. Abang naik motor kenceng, assalamualaikum. Wah, yang jawab salam. Makanya yang baca salam yang naik motor, assalamualaikum. Karena yang jawabnya kan yang jalan, waalaikumsalam, kan enak. Peraturannya begitu. Perempuan sendirian lewatin anak laki, Pak Ustadz, haram perempuan baca salam. Nggak boleh. Assalamualaikum abang-abang, nggak boleh. Nggak boleh. Hanya grogi. Terus yusannu salamu qabla salam, baca assalamualaikum sebelum salam. Belum ngomong papa baca salam dulu. Jangan kayak MC. Silakan yang menjauh agar merapat. Silakan ibu-ibu masuk ke ruangan, bapak-bapak, anak-anak harap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nggak wajib. Jawabnya nggak wajib. Coba boleh nggak dijawab? Silakan, tapi nggak wajib menjawab. Beda sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa juga assalamualaikum, wajib jawabnya. Bedanya gitu. Tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah. Qoblal kalam al-musafahah. Jadi sebelum ngomong baca salam, wal musafahah inda salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sambil salaman sambil salam. Itu mantap. Itu mantap tuh. Assalamualaikum, enggak salaman, kurang mantap. Kalau sambil salaman, assalamualaikum, itu mantap. Tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah. Sempurnanya penghormatan kita sama muslim itu salaman. Sambil assalamualaikum, sambil salaman, itu sempurna menghormatinya namanya. Kalau baca assalamualaikum doang menghormati tapi kurang sempurna. Tapi kalau udah assalamualaikum terus dia salaman, itu udah sempurna. Kenapa sih harus salaman? Coba lihat guru ngaji, ada nggak yang digebukin sama murid? Guru ngaji ada nggak yang digebukin sama murid? Nggak ada. Kenapa? Sebab guru ngaji datang ngaji salaman, pulang ngaji salaman. Ada nggak guru sekolah digebukin murid? Banyak. Sebab jarang, nggak ada anak sekolah masuk ke kelas salaman, pulang salaman, nggak ada. Bagaimana? Pernah nggak kita kesel sama orang tua? Nggak ada. Diomelin sama orang tua? Nggak kesel. Diusir sama orang tua? Nggak kesel. Kenapa? Datang salaman, pulang salaman, ngalir. Dari urat-urat tangan ngalir. Makanya disuruh salaman. Ngaruh. Nurut. Kalau sama orang-orang yang sering salaman, nurut. Makanya beda. Dan akrab kita. Akrab. Sama temen ngaji, sama temen kerja, akraban sama mana? Sama temen ngaji, ketemunya Sabtu doang, seminggu sekali. Sama temen kerja, ketemu tiap hari. Tapi rasa kangen beda. Ya kan? Iya, sama teman ngaji ketemu seminggu sekali, hari Minggu doang nih, hari Sabtu nih. Sama teman kerja, teman kantor ketemu tiap hari. Tapi kalau nggak ketemu, kangennya sama mana? Iya udah lama nggak ketemu, kangen sama teman ngaji. Beda, karena sering bersalaman. Ngaruh. Yang disuruh sama agama, di situ pasti ada kebaikan. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu kita, turunan kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, yang takwa kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tua, dan juga yang kurang sehat, saudara kita, keluarga kita yang kurang sehat, baik kurang sehat zahir maupun kurang sehat batin, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hajat, yang punya cita-cita, yang punya keinginan, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wala hajihi niyah wala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul wasiha wal afiyah was sa'ada wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا سبي رسولنا أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعاطف قلوب العالمين بسرها علينا والبسنا قبولا بسلمات وبارك لنا اللهم في جميع كسبنا وحل عقود العسر يا يحيي المهات. اللهم اجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك ونصرا من نصرك وهيبة من هيبتك. نسألك بك ولا نسأل بأحد غيرك أنت الله الخالق الأكبر. اللهم ألهمنا علما نعرف به نواهيك ونعرف به أوامرك وارزقنا فهم نبيك وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذراتنا وتعلم عن حوائجنا فأتنا سؤالنا يا الله. فأتنا سؤالنا يا الله. فأتنا سؤالنا يا الله وتعلم عن حوائجنا فأتنا سؤالنا وتعلم عن سرائرنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وصل وسلم على جميع الأنبياء المرسلين. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.